Selamat bergabung kembali dengan Bimbel Batu Kursi Raja Sialagana. Pelajaran kimia kita sekarang adalah soal dan pembahasan hukum Faraday yang terdapat pada sel elektrolisis. Kami dari Batu Persidangan Raja Sialagan siap untuk membantu Anda dalam pelajaran kimia. Dan kami mohon untuk di-subscribe dan bunyikan bel notifikasinya. Dan jangan lupa datang ke Huta Sialagan. Hukum Faraday. Salah satu kegunaan peristiwa elektrolisis adalah pemurnian suatu logam seperti Cu. Elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda anoda adalah Cu. Larutan terurai karena arus listrik. CuSO4 menjadi Cu plus 2 dan SO4 minus 2. Elektron dari kutub negatif baterai menuju ke katoda, sehingga kation Cu plus 2 bergerak ke katoda. Tereduksi atau menerima elektron berubah menjadi logam netral Cu dan menempel atau mengendap di katoda tersebut, di mana reaksi di katoda Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Elektroda positif yaitu anoda terbuat dari logam Cu kotor, melepaskan elektronnya dalam reaksi oksidasi menjadi kation Cu plus 2. Lama-kelamaan anoda akan menipis. Reaksi di anoda Cu menjadi Cu plus 2 ditambah 2E, sehingga di dalam larutan terdapat limpahan ion SO4-. Setengah reaksi dari sel elektrolisa tersebut adalah anoda Cu menjadi Cu plus 2 tambah 2 elektron, katoda Cu makin habis, terurai menjadi Cu plus 2. Katoda Cu plus 2 menerima 2 elektron menjadi Cu. Cu melekat di katoda mengendap di katoda, di mana mol elektron di anoda sama dengan mol elektron di katoda. Hukum Faraday 1 berbunyi, total zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisa. Dari koefisien reaksi di katoda maupun di anoda, kita dapat menentukan perbandingan mol zat yang terjadi dan mol elektron yang diperlukan. Hubungan mol elektron yang digunakan dengan muatan listrik yang terpakai dibahas pada hukum Faraday. Menurut hukum Avogadro, 1 mol elektron berisi 6,023 kali 10 pangkat 23 buah elektron, sedangkan muatan 1 elektron adalah 1,0021 kali 10 pangkat minus 19 kolom, sehingga 1 mol elektron 6,023 kali 10 pangkat 23 kali 1,6021 kali 10 pangkat minus 9 kolom sama dengan 96.500 kolom. Didefinisikan tetakan Faraday F sama dengan 96.500 kolom. Jika diperlukan muatan listrik Q, di mana Q adalah ampere dikali waktu dalam detik, yaitu sama dengan I kali T, maka mol elektron sama dengan Q dibagi 96.500 mol, atau sama dengan I kali T dibagi 96.500 mol. I sama dengan arus listrik yang dialirkan dan T adalah lama waktu arus dialirkan dalam detik. Didefinisikan 1F sama dengan 1 mol. Contoh 1. Arus sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 3,22 menit. Tentukanlah kesamaan reaksi elektrolisanya di katoda dan hitung massa perak yang dihasilkan di katoda. A. Ag plus menerima 1 elektron menjadi Ag. B. Elektron yang dialirkan Q sama dengan arus kali waktu
dalam detik. 5 kali 3,22 kali 60 sama dengan 965 coulomb. Mol elektron sama dengan 965 dibagi 66.500 sama dengan 0,01 mol. Dari reaksi kita peroleh mol elektron menghasilkan 1 mol Ag, maka 0,01 mol elektron menghasilkan 0,01 mol Ag. Soal nomor 2. Aluminium diperoleh dari elektrolisis pilihan Al2O3. Berapa aluminium dapat diperoleh setiap jam jika digunakan arus 100 ampere? Ag2O3 akan terurai menjadi 2 ion Ag plus 3 dan 3 ion O minus 2. Di katoda, Ag plus 3 diring dan 3 elektron menjadi muatan yang dipakai dalam 1 jam adalah Q sama dengan 1 jam dikali 100 ampere hingga diperoleh 360.000 coulomb. Mol elektron 360.000 dibagi 96.500 mol maka diperoleh 3,70 mol. Mol Ag sama dengan 1/3 yaitu bandingan koefisien dikali 3,73 mol sama dengan 1,24 mol. Karena massa atom relatif Ag sama dengan 27, maka massa Ag sama dengan 33,57 gram. Soal nomor 3. Arus listrik sebanyak 9.650 coulomb dialirkan melalui 1 liter parutan perak nilai 1 ohm selama beberapa waktu dalam sebuah sel elektrolisis. Bila kedua elektroda terbuat dari PT, yaitu elektroda inert, volume larutan dianggap tetap, maka hitunglah pH larutan setelah elektrolisis selesai. Konsep: jika anoda adalah inert dan jika anionnya berupa sisa asam oksi SO4-2 dan NO-3, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi adalah H2O. Persamaan reaksinya di anoda adalah berikut: 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen dan melepaskan 4 elektron. I sama dengan 9.650 coulomb. Mol elektron Q bagi 96.500, sehingga mol elektron kita peroleh 0,1 mol, sehingga mol H+ adalah 4/4, itu perbandingan koefisien dikali 0,1 mol sama dengan 0,1 mol, sehingga konsentrasi H+ sama dengan mol dibagi volume, yaitu 0,1 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,1 m, sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H sama dengan min log 0,1 sama dengan 1, hingga jawabannya B. Contoh 4. Pada elektrolisis larutan CdSO4 menggunakan elektroda karbon, terbentuk endapan Cd sebanyak 2 gram pada katoda. Hitunglah volume gas oksigen dalam keadaan standar yang dihasilkan pada anoda. CdSO4 akan terurai menjadi Cd plus 2 ditambah SO4 bermuatan minus 2. Di katoda, Cd plus 2 akan menerima 2 elektron menjadi Cd. Mol Cd sama dengan massa dibagi massa atom relatifnya, yaitu 0,018 mol. Sedangkan mol elektronnya 2/1, yaitu perbandingan koefisien dikali 0,018 dengan 0,036 mol. Anoda adalah karbon C, yaitu elektroda inert, sehingga yang dioksidasi di anoda adalah H2O. Di anoda, 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen serta melepaskan 4 elektron. Karena mol elektron di katoda sama dengan mol elektron di anoda, maka mol oksigen adalah 1/4, yaitu perbandingan koefisien dikali 0,036, yaitu mol elektron
dan diperoleh 0,009 mol oksigen. Volume oksigen dalam keadaan standar adalah 0,009 kali 22,4 liter sama dengan 0,2 liter. Maka jawabannya adalah contoh 5. Pada elektrolisis leburan kalsium klorida dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik Q sebanyak 0,02 Faraday. Berapakah volume gas klorin yang dihasilkan di anoda jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 1 liter gas N2 dengan massa atom relatif 8 masanya adalah 1,4 gram. Karena elektroda anoda adalah inert, maka anion Cl- akan teroksidasi sebagai berikut. 2 Cl- menjadi gas Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Mol elektron sama dengan muatan Q dibagi Faraday, yaitu 0,02 F per F sama dengan 0,02 mol. Sehingga karena mol elektron adalah 0,02 mol, maka mol Cl2 adalah 1/2 kali 0,02 sama dengan 0,01 mol. 1 liter gas N2 masanya 1,4 gram, maka mol N2 adalah 1,4 dibagi 28 sama dengan 0,05 mol. Pada kondisi tekanan dan temperatur yang sama, maka perbandingan volume gas yang berbeda sama dengan perbandingan mol gas-gas tersebut. Sehingga 0,01 mol dibanding 0,05 mol sama dengan volume gas Cl2 dibanding 1, sehingga diperoleh volume gas Cl2 adalah 1/5 sama dengan 0,2 liter atau 200 ml. Maka jawabannya B. Contoh 6. Pada elektrolis larutan AgNO3 dengan elektroda inert dihasilkan gas oksigen 5,6 liter pada kondisi standar. Hitunglah jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut. Konsep: jika anoda adalah inert dan jika anionnya berupa sisa asap oksi seperti SO4-2 dan NO3, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi adalah H2O, di mana persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2H2O menjadi 4 ion H+, dan oksigen serta melepaskan elektron. Volume 1 mol gas dalam kondisi standar adalah 22,4 liter, sehingga 5,6 liter oksigen sama dengan 5,6 dibagi 22,4 mol sama dengan 0,25 mol. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi 2H2O menjadi 4H+ dan oksigen. Karena mol oksigen 0,25 mol, maka mol elektron adalah 4/1 dikali 0,25 sama dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Bila ion Ag+ memerlukan 1,5 Faraday untuk merubahnya menjadi logam yang terendapkan, maka kalau ion Ag+ diganti dengan ion Cu+2 untuk mengendapkannya, berapa diperlukan muatan listrik? Kita tahu 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Dari reaksi reduksi Ag+ menerima elektron menjadi Ag, di mana dalam reaksi ini 1 mol Ag+ itu ekuivalen dengan 1 mol elektron atau 1 F. Diketahui untuk mengendapkan Ag memerlukan muatan 1,5 Faraday, maka Ag yang terendapkan 1,5 mol. Untuk Cu, dalam reaksi reduksinya Cu+2 menerima 2 elektron menjadi Cu. Karena mol Cu sama dengan mol Ag, maka mol Cu 1,5 mol.
sehingga mol elektron sama dengan 2/1, yaitu perbandingan koefisiennya dikali 1,5 mol Cu sama dengan 3 mol atau 3 Faraday. Maka jawaban yang benar adalah D. Contoh 8. Jika 5 liter larutan CuSO4 0,1 M dialiri sejumlah arus listrik melalui elektroda PP sehingga semua Cu terendapkan, maka pernyataan di bawah ini mana yang benar tentang akhir elektrolisa tersebut? 5 liter larutan CuSO4 0,1 M itu sama dengan 0,5 mol, sehingga mol Cu sama dengan 0,5 mol juga, sama dengan 0,5 kali massa atom relatif Cu sama dengan 0,5 kali 63,5 sama dengan 31,75 gram, sehingga nomor 3 benar. Dari reaksi reduksi pada katoda, Cu menerima 2 elektron menjadi Cu. Dari reaksi di atas, mol elektron sama dengan 2/1 kali 0,5 sama dengan 1 mol. Karena sisa asam adalah SO4- dan elektrodanya adalah inert Pt, maka pada anoda terjadi reaksi oksidasi H2O, yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah oksigen dan melepas 4 elektron. Mol elektron di katoda sama dengan mol elektron di anoda. Dari reaksi di atas, mol H+ adalah 4/4, yaitu perbandingan koefisien dikali 1 sama dengan 1 mol. Sehingga konsentrasi H+ adalah 1 mol dibagi volume, yaitu 5 liter sama dengan 0,2 M. Sehingga diperoleh pH sama dengan min log konsentrasi H sama dengan 1 minus log 2, sehingga 1 benar. Dari reaksi di atas, mol oksigen sama dengan 1/4 kali 1 sama dengan 0,25 mol, sehingga nomor 2 salah. Soal ini adalah tipe soal C, di mana 2 sudah salah, yang benar 1 dan 3, sehingga jawabannya adalah B. Contoh 9. Sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1M dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Itulah waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromonium Cr. Diketahui sebanyak 1 liter larutan CrCl3 1M ini sama dengan 1 kali 1 mol CrCl sama dengan 1 mol. Reaksi di katoda adalah Cr+3 menerima 3 elektron menjadi Cr3, sehingga mol elektron yang diperlukan adalah 3/1 kali 1 sama dengan 3 mol. I sama dengan mol elektron dikali Faraday sama dengan 3 kali 96.500 kolom atau 289.500 kolom. Sementara itu K sama dengan arus dikali waktu sama dengan 6 kali T dalam detik, sehingga 289.500 sama dengan 6T, sehingga kita peroleh T sama dengan 48.250 detik, hingga jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Dalam elektrolisis larutan AgNO3 sebanyak 0,5 gram, Ag diendapkan setelah dialirkan arus 0,5 ampere. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Reduksi di katoda adalah Ag+ menerima elektron menjadi Ag. 1 benar. Karena asam konjugasinya adalah NO3-, maka pada anoda H2O mengalami oksidasi sebagai berikut. 2H2O menjadi 4 ion H+ dan oksigen dan melepas 4 elektron, sehingga 2 benar, di anoda terjadi gas oksigen. Karena soal ini tipe C, karena 1 dan 2 sudah benar, maka kita langsung memeriksa nomor 4, yaitu volume oksigen. Karena diketahui massa Ag adalah 0,54 gram, maka mol Ag sama dengan
0,54 dibagi massa atom relatifnya 108, maka mol Ag sama dengan 0,005 mol. Dari reaksi reduksi di atas, mol elektron sama dengan 1 kali 0,005 mol sama dengan 0,005 mol elektron. Karena mol elektron di katoda sama dengan mol elektron di anoda, maka mol oksigen O2 sama dengan 1/4, yaitu perbandingan koefisien pada reaksi oksidasi, dikali 0,005 mol sama dengan 0,000125 mol atau sama dengan 0,125 milimol. Maka volume oksigen sama dengan 0,125 mol dikali 22,4 liter sama dengan 2,8 ml. Sehingga 4 salah. Oleh karena itu 3 harus benar. Sehingga jawabannya adalah A. Namun demikian kita perlu periksa nomor 3. Lamanya waktu. Mol elektron sama dengan 0,05 mol. Q yang diperlukan adalah 0,005 dikali 96.500 sama dengan 482,5 coulomb. Q yang diperlukan adalah arus dikali waktu. Karena arusnya 0,5 ampere, maka E sama dengan 482,5 dibagi 0,5 sama dengan 965 detik. Jadi 3 benar. Contoh nomor 11. Silakan Anda coba sendiri. Jawabannya adalah Q sama dengan 22,4 dibagi 112 dikali 2 dikali 96.500, dan jawabannya E. Contoh 12. Pada pengisian baterai NICD, arus sebesar 1,93 ampere dialirkan selama 1000 detik. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2 NiOH 2 kali ditambah CdOH 2 kali menjadi Cd ditambah 2 NiOH ditambah H2O. Berapa mol Cd yang mengendap di katoda? Q sama dengan arus dikali waktu sama dengan 1,93 kali 1000 sama dengan 1930 coulomb. 1 mol elektron sama dengan 96.500 coulomb. Mol elektron yang digunakan sama dengan 1930 dibagi 96.500 sama dengan 0,02 mol. Di katoda, ion Cd plus 2 menerima elektron menjadi Cd, sehingga Cd yang terendap sama dengan setengah kali 0,02 sama dengan 0,01 mol, sehingga jawabannya adalah A. Hukum kedua Faraday, di mana dua sel elektrolisis dihubungkan secara seri. Intinya arus yang digunakan pada tiap sel besarnya sama, maka mol elektron yang terpakai sama di kedua sel. Mol elektron di sel 1 sama dengan mol elektron di sel 2. Sehingga jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang besarnya sama di dalam beberapa sel yang berbeda berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut, di mana massa zat 1 dibanding dengan massa zat 2 sama dengan massa ekuivalen zat 1 dibanding dengan massa ekuivalen zat 2, di mana massa ekuivalen zat 1 itu adalah massa atom relatif 1 dibagi muatan kation 1, sedangkan massa ekuivalen zat 2 adalah massa atom relatif zat 2 dibagi dengan muatan kation 2. Dapat juga kita gunakan mol zat 1 dibanding dengan mol zat 2 sama dengan N2 dibanding N1, di mana N adalah muatan kation tiap sel. Contoh 13. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak netrat. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat, berapa gram nikel dapat diendapkan?
Pertama akan kita gunakan hukum kedua dari Faraday. Pada katoda sel AgNO3, Ag plus akan menerima elektron menjadi Ag, di mana Nag sama dengan 1, yaitu muatan kation. Sehingga massa ekivalen dari Ag adalah massa atom relatif dibagi Nag, dan kita peroleh 108. Pada katoda sel NiSO4, Ni plus 2 akan menerima 2 elektron menjadi Ni, di mana Ni sama dengan 2, yaitu muatan dari kation Ni. Sehingga massa ekivalen Ni sama dengan massa atom relatif Ni dibagi Ni sama dengan 59/2 sama dengan 29,5. Massa Ag diketahui 1,08 gram, sehingga dengan merumus kedua dari Faraday kita dapat hitung bahwa massa Ni sama dengan 29,5 dibagi 108 kali 1,8, dan seterusnya kita peroleh massa Ni sama dengan 0,295 gram. Soal ini dapat juga kita kerjakan dengan cara lain. Mol perak pada sel 1 sama dengan 1,08 dibagi 108 sama dengan 0,01 mol. Pada katoda sel 1, Ag plus akan menerima elektron menjadi Ag, sehingga mol elektron yang terpakai adalah 1/1 kali 0,01 sama dengan 0,01 mol. Pada katoda sel 2, Ni plus 2 akan menerima 2 elektron menjadi Ni. Mol elektron yang dipakai sama besarnya dengan mol elektron di sel 1. Karena itu mol Ni sama dengan 1/2 dikali 0,01 sama dengan 0,005 mol. Massa Ni sama dengan 0,005 kali massa atom relatif Ni, sama dengan 0,005 dikali 59 sama dengan 0,295 gram. Contoh 14. Elektrolisa 100 ml larutan CuSO4 0,1 m dalam bidang A dan 100 ml larutan AgNO3 0,1 m dalam bejana B dilakukan secara seri menggunakan arus tetap 1 ampere pada anoda dan katoda. Pada tiap-tiap katoda terbentuk endapan Cu dan Ag, sementara pada anoda dihasilkan gas oksigen. Setelah elektrolisa berlangsung 60 detik, manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Massa Cu dibanding massa Ag sama dengan massa ekivalen Cu dibagi massa ekivalen Ag, di mana E adalah massa ekivalen zat sama dengan Ar dibagi muatan kation. Pada katoda sel 1, Cu plus 2 akan menerima elektron sebanyak 2 dan menghasilkan Cu. Sementara massa ekivalen Cu adalah 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,25. Pada katoda sel 2, Ag plus akan menerima elektron menjadi Ag, di mana massa ekivalen Ag adalah 108 dibagi 1 sama dengan 108. Sehingga massa Cu dibanding dengan massa Ag sama dengan 31,25 dibagi 108, dan hasilnya lebih kecil dari 1. Sehingga massa Cu lebih kecil dari massa Ag. Maka nomor 1 salah. Mol Cu dibanding dengan mol Ag sama dengan 31,25 dibagi massa atom relatif Cu dibagi 108 dibagi massa atom relatif Ag. Dan ini sama dengan 31,25 dibagi 63,5 dibagi 108 dibagi 108, hingga diperoleh sama dengan 1/2. Karena 1 mol setiap zat memiliki jumlah atom yang sama, maka nomor 2 salah. Karena soal ini ada tipe C, karena 1 dan 2 salah, tentu 3 pasti salah. Sekarang kita periksa nomor 4. Pada bejana A, anionnya adalah SO4-,
dan pada bejana B anionnya adalah NH3-. Yang dioksidasi pada anoda bejana A bukan anion NH3-. Pada bejana B bukan anion SO4- melainkan H2O, di mana pada anoda-anoda tersebut akan terjadi reaksi sebagai berikut. 2H2O menghasilkan 4 ion H+ dan 2 mol oksigen dan melepaskan 4 elektron, sehingga pH-nya akan sama, sehingga 4 benar. Maka jawabannya D. Contoh nomor 16. Dua buah sel elektrolisis masing-masing berisi lelehan Al2O3 dan MgO4. Jika digunakan muatan listrik yang sama, akan dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingan massa 3:4, sebab perbandingan massa ekuivalen Al dan Mg adalah 3:4. Pada katoda sel 1, Al plus 3 menerima 3 elektron menjadi Al, maka massa ekuivalen Al adalah 27/3 sama 9. Pada katoda sel 2, Mg plus 2 menerima 2 elektron menjadi Mg, maka massa ekuivalen Mg sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oleh karena itu, massa Al dibagi massa Mg sama dengan 9:12 sama dengan 3:4. Karena massa ekuivalen Al dibanding massa ekuivalen Mg sama dengan 9/12 sama dengan 3:4, maka pernyataan benar dan alasan benar. Kami dari tim bimbel Batu Kursi Selagang siap membantu Anda dalam pelajaran kimia. Hubungi kami.